gua ngeliat ada sebuah tweet yang begitu wadididiu-didididiuski yang membuat gua tak mampu menahan diri untuk beropini. Kaitannya adalah tentang pemerkosaan dan anggapan bahwa pakaian perempuan adalah penyebab pemerkosaan tersebut. Gue mau ngasih lihat nih, ini adalah tweet seseorang. Gue waktu ngelihatnya itu langsung kaget bacanya. Karena menurut gue ini adalah salah satu opini paling nggak masuk akal di antara semua opini yang tersebar. Oke, jadi sebenarnya awalnya ini adalah karena pembahasan RUU PKS. Jadinya nggak masuk prolegnas karena seorang politisi mengatakan terlalu sulit. Lalu untuk mereka yang bergerak dalam aktivisme untuk memastikan tidak ada kekerasan lagi pada perempuan, kekerasan seksual pada perempuan, atau mungkin pada laki juga ya, gue juga nggak tahu detailnya, tapi kan banyak korbannya perempuan dalam hal ini yang kita mesti bantu perjuangkan, dengan tidak menampik bahwa laki-laki juga mengalami kekerasan seksual. Oke, tapi terus banyak aktivis yang mencoba untuk meramaikan kembali, jangan sampai dong ini dibutuhkan, pemerkosaan itu terjadi di mana-mana, dan perempuan masih jadi korban, rame lah. Nah, terus jadi geser diskusinya tentang salah perempuan karena bajunya terbuka. Oke. Lalu muncul tuh opini tersebut. Kalau kita lihat tweetnya, intinya kan dia bilang gini, kalau lu pakaian lu kebuka, terus lu digigitin nyamuk, masa lu mau nyalahin nyamuknya? Gitu kan? Dia kan bermain analogi. Gue tahu ini terdengar beneran deh, kata yang tepat tuh cuma tolol sebenarnya untuk menggambarkan, tapi kita coba untuk memahami alasan dia di balik itu. Jadi gini, kita coba untuk cermati kenapa dia pikir seperti itu ya. Pakaiannya terbuka, kulit kelihatan, paha kelihatan, leher kelihatan, mungkin perut kelihatan, kita nggak tahu, pokoknya kebuka lah. Nyamuk gigit, ya masa lu mau nyalain nyamuk, kata dia gitu kan. Nah, mari kita pahami kenapa dia berpikir seperti itu. Karena menurut dia, pakaian terbuka itu resikonya adalah digigit nyamuk. Dan lu gak bisa nyalain nyamuk. Masa lu mau nyalain nyamuk? Salahin lu dong. Makanya lu berpakaian tertutup. Nyamuk gak bisa disalahin sama lu. Karena nyamuk emang instingnya seperti itu. Nah, itu letak kesalahan joke-nya. Dia masalahnya nyamain manusia dengan nyamuk. Di sebelah sininya tuh dalam analoginya, stand up comedian kan main dengan analogi ya. Jadi kecatatan logika analoginya itu pasti dicermati sama kami komika, karena komika itu bermain dengan analogi. Nah, dia analoginya itu menarik menurut gue cara pandangnya. Cenderung tolol sih memang. Kan ada korban, ada pelaku. Ini kan konteksnya pemerkosaan ya. Jadi ada orang berpakaian terbuka dan laki-laki yang memperkosa. Oke, lalu dia samakan itu dengan orang berpakaian terbuka dengan nyamuk yang menggigit. Orang berpakaian terbuka dengan memperkosa, orang berpakaian terbuka dengan nyamuk. Ini orang nih, dua-duanya nih. Oke, dia analogi orang berpakaian terbuka adalah orang berpakaian terbuka. Tapi dia menganalogikan pemerkosa dengan nyamuk. Nah, letak kesalahannya di mana? Nyamuk itu hidup dari ngegigit darah kan? Itu tujuan dia hidup. Pertanyaannya, manusia emang tujuan hidupnya memperkosa? Itu kan logikanya salah gitu. Nah, atau gini deh, jangan ngomongin tujuan hidup. Instingnya nyamuk adalah untuk ngegigit, bukan cuma manusia, sapi, apapun lah yang bisa dia gigit gitu, kebo gitu, kambing gitu ya, dia gigit, itu instingnya dia. Kan pertanyaannya, emang manusia instingnya untuk merkosa? Kan tidak. Disitulah, kecuali dia merasa dirinya, instingnya untuk memerkosa. Dia baru aja membuka kepada masyarakat Indonesia bahwa instingnya dia adalah untuk memperkosa. Sebaiknya orang itu diamankan segera. Karena dia nyamain dirinya dengan nyamuk. Lah kalau misalnya ada orang berpakaian terbuka, jangan salahin nyamuknya dong. Ini kan emang instingnya nyamuk untuk gigit. Jadi kalau ada ada orang berpakaian terbuka, jangan nyalahin pemerkosa, karena itu adalah instingnya. Dia baru aja berpikir bahwa instingnya laki-laki adalah untuk memperkosa. Tidak. Gua enggak. Banyak yang enggak. Kelihatannya memang harus lebih banyak orang nonton stand up gua tuh, video stand up gua. Gua tuh pernah ngebahas
Gue kasih lihat dulu deh ya klipnya seperti apa. Silahkan ditonton. Ini adalah beat gue tentang pemerkosaan yang kalau gue nggak salah, gue bawain dari mana ya? Kayaknya Mesake Bangsaku. Apa Pragiwaksono? Gue nggak ingat. Lu lihat aja sendiri. Ini dia. Perempuan itu juga minoritas di Indonesia. Tapi jumlahnya banyak. Tetap minoritas, tapi jumlahnya banyak. 49,66% rakyat Indonesia perempuan. Jumlahnya banyak banget kan, hampir imbang. Jadi pasti angkanya ratusan juta. Tapi karena mereka minoritas, mereka tetap tertindas. Seperti halnya minoritas lainnya. Kenapa? Kenapa gue bisa tahu? Gampang. Kita lihat aja bagaimana negara ini menyikapi pemerkosaan. Di negara ini, supaya tidak terjadi pemerkosaan, perempuannya disuruh berpakaian tertutup. Kan yang merkosa laki. Kenapa jadi salah dia? Daripada ngomong, perempuan, berpakaianlah tertutup. Mending ngomong sama laki, laki, jaga titik lu baik-baik. Gitu. Benar. Benar loh. Karena pemerkosaan bukan karena pakaian terbuka atau enggak, cuman masalah ya dia terbiasa atau enggak aja gitu. Kayak misalnya gue nih, kalau di panggung tiba-tiba ada orang cuma pakai bikini, nggak akan gue perkosa tiba-tiba karena pakai bikini. Santai aja, ini terdidik nih udah. Buat dia nih biasa, nggak usah kagok gitu. Ini biasa aja, dia nengok biasa aja sob. Nah, di situ kan gue bilang bahwa kenapa korban kok disalahin? Kan posisi aktifnya adalah laki gitu. Kalau misalkan gue ngelihat perempuan seksi, insting gue tuh nggak untuk memperkosa karena titik gue terlatih. Mungkin itu masalahnya. Banyak pria, latihlah tititnya biar biasa ngelihatnya kayak gitu-gitu. Gue tahu ada laki-laki kalau kita jalan ke mall, terus misalkan ada perempuan kulitnya putih, terus dia pakai hot pants, akan ada laki-laki yang itu ada. Gua dan beberapa laki-laki lain mungkin nggak terlalu, karena buat saya itu biasa saja. Titik saya berwawasan, saya didik titik saya. Dia udah biasa ngeliatnya kayak gitu-gitu, jadi nggak kagok. Nah yang jadi kendala itu emang gue akuin banyak yang kagok. Tapi kan manusia tuh bukan nyamuk. Dia punya akal manusia tuh. Dia punya akal, dia beragama. Nyamuk juga nggak beragama kan? Masa lu mau nyanyi diri sama nyamuk? Emang Anda ateis? Tidak, pasti nggak mau tuh orang merasa dirinya ateis. Kan dia punya agama kan mengatur. Tentu agama mengatur perempuan untuk pakainya ditutup. Dikasih tahu kan di agama. Tapi kan itu adalah urusan perempuan ini dengan Tuhannya. Dosa perempuan ini dan amalnya dengan Tuhannya. Lu kan punya urusan sendiri, lu punya dosa lu sendiri dan amal lu sendiri gitu. Jadi kan lu kan menggunakan agama sebagai perangkat untuk menjaga perilaku lu. Agama kan harusnya menahan lu untuk nggak memperkosa. Nyamuk nggak punya itu. Nyamuk nggak ada agamanya. Nggak tahu ya, jangan-jangan nyamuk juga beragama. Selama dia ternyata lagi baca-baca. Kan kita nggak tahu ya. Nah yang jadi masalah adalah laki-lakinya ini yang kita pertanyakan kemampuan untuk menahan dirinya. Itu yang sebenarnya jadi masalah. Makanya dipertunjukkan secara yang sama, gue mengutip ucapan dari dosen gue. Dosen gue bilang, kejadiannya kayak gini nih, gue ceritain ulang ya. Karena nggak ada di potongan video klip itu, klip tadi. Intinya adalah kami satu studio, kami desain produk, gue desain produk waktu itu. Satu desain produk datang ke bengkel, workshopnya dosen gue. Tempat kami bikin sensor gitulah kayak bengkel gitu, semua ada di situ alat disediakan. Terus dosen gue itu punya poster perempuan-perempuan seksi pakai bikini, swimsuit gitu-gitu. Ada temen gue yang kaget ngeliat itu. Pas dia ngeliat, dia astagfirullahaladzim. Terus dia tutup topinya, set, dasinya kerahnya diginin, set gitu, biar dia nggak ngeliat. Jadi dia kerja kayak gitu, tapi dia nggak protes, dia diem aja. Cuman anak-anak ngelihatnya kayak, apaan sih lu, so banget deh gitu. Ya gue mah diam aja ya, saya kan orang baik-baik. Saya diam aja, karena temen gue juga. Jadi anak-anak ada yang ngerasa, apaan sih lu, berlebihan deh. Tapi dia juga ngerasa dia nggak mau zinah mata kelihatan. Jadi ditutup, set, diginiin. Jadi bener-bener kerahnya itu nutup, kayak kacamata kuda, topinya pakai tutup, jadi nggak ngeliat lagi. Dosen gue ngeliat temen gue itu yang menutup dirinya. Terus dia bilang gini, gue mau nyebut namanya tapi nggak enak. Gue bilang bro aja. Bro, lebih baik dilihat tapi nggak dipikirin daripada nggak lihat
tapi lu pikirin. Terus temen gue kayaknya sesaat mikir, lebih baik dilihat tapi nggak dipikirin daripada nggak lihat tapi gue pikirin terus. Fakta bahwa gue begini dan begini itu adalah karena gue mikirin emang ada begini. Terus dia copot topinya, dia balikin kerahnya, terus dia kerja kayak biasa. Lebih baik dilihat tapi nggak lu pikirin daripada nggak dilihat tapi lu pikirin mulu. Nah, sesungguhnya orang yang berargumen bahwa pemerkosaan itu adalah karena salah perempuannya, itu baru aja mengekspos dirinya bahwa kepalanya itu isinya adalah ingin ngeganyem perempuan mulu. Orang-orang kayak, dan gue gak bilang gue lebih baik, tentu tidak. Ibadah gue bolong-bolong, ngaji juga terbata-bata, gue gak yang terbaik. Tapi dalam hal ini, teman-teman gue yang taat beragama, rasanya bisa mengapresiasi gue ketika gue bilang, dan gue jamin, gue yakin lu beberapa percaya sama gue. Ketika gue bilang bahwa ini semua gue lihat nih, tapi gak gue pikirin. Gue punya nggak tahu punya apa ya, mungkin punya wawasan kali, atau mungkin udah terbiasa sehingga gue bisa ngelihat ini semua yang seksi-seksi yang dianggap bisa jadi alasan untuk memperkosa, tapi nggak gue pikirin gitu. Malah seringkali kepala gue ada di mana-mana gitu, mikirin tour, mikirin apa segala macam. Ada cewek seksi mondar-mandir misalnya, kadang-kadang juga nggak kepikiran sama gue karena otak gue ada di tempat yang lain. Tapi yang jadi masalah adalah gimana kalau misalkan nggak dilihat, tapi itu yang ada di kepala lu terus. Nah, jadi ini yang jadi paradigma yang mesti kita ubah sama-sama gitu. Tapi gue sadar persis, gue nggak mau bohong sama lo semua. Bahwa ketika gue ditanya, tapi apakah perempuan kemudian bisa berpakaian semaunya? Jawaban gue juga tidak. Gue jelasin juga nih. Stand up comedian itu punya prinsip bahwa kita nggak bisa tabrak panggungnya. Apa artinya kita nggak bisa tabrak panggung? Artinya kita ngelihat panggungnya seperti apa, lihat penontonnya seperti apa. Panggung ini adalah istilah untuk jobnya itu kayak apa sih? Kita lihat panggungnya, kita lihat setnya, kita lihat penontonnya, kita lihat usia penontonnya, kita lihat karakteristik penontonnya, lalu kita pakai joke yang sesuai dengan itu. Itu prinsip kami. Makanya joke yang kami pakai di TV atau yang akan kami publikasikan di YouTube, tentu bukan joke yang biasa kami pakai di open mic atau di acara-acara stand up off air. Karena nggak sesuai. Kalau lu stand up di food court, materi stand up lu nggak bisa lu bawain yang terlalu jorok, terlalu ngomongin toilet jokes dan segala macam, nggak bisa. Kalau lu naruh joke di Twitter, nggak bisa. Kita pernah bahas ini soal tweetnya Coki Pardede, dan gue juga pernah diskusi sama Coki Pardede soal ini, ada di YouTube gue, bahwa ada joke yang kalau misalnya lu lempar ketika di comedy club, pecah-pecah aja. Tapi kalau lempar di Twitter jadi masalah. Karena audiensnya terlalu luas, penontonnya terlalu luas, karakteristiknya terlalu luas. Jadi, komedian ada prinsip, kita nggak boleh tabrak panggung. Nah, berpakaian kan juga seperti itu. Iya dong. Kita kan harus ngelihat kita lagi di mana, dan menyesuaikan. Nggak bisa kita tabrak tuh. Contoh, ini kaitannya nggak sama pemerkosaan ya, tapi sama kultur. Kalau lu lagi di Aceh, Banda Aceh gitu misalkan, kotanya, tapi lu lagi di Aceh nih. Kan lu nggak pakai tank top, pakai hot pants dong. Lu menyesuaikan berpakaian lu dengan situ. Jangan Aceh deh. Ketemu mertua, menyesuaikan dong. Gini deh. Lebaran. Ketika lu lebaran. Bisa aja. Tapi kan secara umum, kita berpikiran, oh ini lagi suasana lebaran, kita mau berlebaran ke rumah sepuh, kita sesuaikan pakaian kita. Kan gitu. Nah, jadi tentu, dan perempuan juga tahu ini pasti. Perempuan juga tahu bahwa mereka harus menyesuaikan bajunya mereka ke kondisi-kondisi tertentu. Tapi gue cuma pengen jelasin aja bahwa gue tuh bukan yang berarti seseorang tuh bisa pakaian semaunya di mana-mana. Enggak juga gitu. Dan gue pengen ngasih tahu bahwa perempuan juga tahu itu. Di mata perempuan yang jadi korban pemerkosaan lebih kepada masalahnya itu kesannya pakaian terbuka yang jadi alasan gitu. Karena statistik ya, ini gue coba, gue lupa dapat dari mana, tapi infonya ada di grafis. Lu lihat aja. Coba lu lihat persentase pakaian yang dikenakan oleh korban pemerkosaan. Lihat persentasenya. Sampai kepada yang persentase kecil-kecil. Artinya apa? Kadang-kadang ya,
kita mesti terima juga bahwa ditutup pun seluruhnya bukan berarti lolos dari pemerkosaan. Nah kan berarti kan kalau ditutup pun nggak lolos dari pemerkosaan, berarti kan baju bukan faktornya. Dan ada yang bilang, ya kalau misalnya ditutup aja diperkosa, apalagi dibuka. Ya kan gini, memang betul. Kalau ditutup aja diperkosa, apalagi dibuka. Tapi itu pertanyaan, itu bukan harusnya lu arahkan ke perempuan, itu lu haruskan ke laki-laki. Hei laki-laki, kita mesti sadar bahwa laki-laki itu terbuka dan tertutup tidak menutupi laki-laki untuk memperkosa. Kalimatnya itu diarahinnya ke laki-laki. Dan perempuan kan, sekarang gini, misalnya nih, perempuan bilang, ya gue tahu gue nggak mesti nabrak baju gue ke kultur-kultur yang berlaku. Misalnya gue pakai baju tertutup, pakai kemeja lengan panjang, pakai celana lengan panjang, pakai kerudung deh misalnya deh, atau coba deh faktor kerudungnya, ntar gue salah ngomong lagi. Terus gue datang lagi berlebaran, apakah gue aman dari resiko pemerkosaan? Enggak, tetap ada. Ya berarti apa? Berarti arahnya ke laki. Kalimat ditutup aja diperkosa, apalagi dibuka, itu bukan diarahin ke perempuan, diarahin ke laki. Kan pemerkosanya laki. Jadi laki-laki mesti sadar bahwa kaum kita ini tidak menjadikan baju jadi alasan untuk merkosa. Kaum kita itu tertutup ataupun terbuka, itu punya resiko memperkosa. Jadi kaum kita mesti menjaga titik kita. Itu sebenarnya yang harusnya dipikirkan gitu loh. Ini tuh kayak ada orang TV-nya kemalingan, terus orang bilang, salah sendiri, TV-nya nggak digembok ke pondasi rumah. Apa sih? Ya, maksud gue TV-nya nggak digembok ke pondasi rumah, dicuri deh. Lah, gimana sih digembok ke pondasi rumah? Gue udah ada pintu, gue udah ada pagar. Kalaupun ya, misalnya nih, kejadian di rumah gue deh. Waktu itu pagar gue ketutup tapi nggak digembok. Pintu gue dikunci, tapi nggak ada teralis. Terus dicuri. Gue akan kesel kalau ada yang bilang, salah sendiri, pagar yang nggak digembok, pintunya nggak diteralis. Lah gimana sih? Pagar ditutup, pintu ditutup, dikunci. Rumah kosong. Yang membenarkan orang untuk masuk melanggar hukum itu siapa? Yang membenarkan orang untuk nyuri? Kan enggak. Enggak ada gitu. Jadi, dan tentu orang akan yang bilang, ya memang nggak membenarkan, tapi mengamankan. Ya tapi kalau gue gembok pagar, gembok pintu, teralis pintu, orang tetap akan nyuri. Jadi fokusnya itu bukan di guanya, kan gua korban. Rumah gua kan kecurian. Salahin malingnya. Tentu kita akan ngelakuin apapun yang kita bisa. Perempuan, gue yakin ya, perempuan ketika berpakaian terbuka, dia juga berpikir resikonya. Mungkin digenitin, dia udah siap. Karena gue yang perempuan jagoan tuh. Tiap-tiap ngomong sama gue, aku udah latihan jurus yang aku mau pakai untuk pukul orang. Udah siap-siap dia. Tapi kan tetap aja ya, tidak dibenarkan, tidak membuat seorang perempuan merasa, oke, gue mau keluar, ayo perkosa aku terima resiko pemerkosaan. Ya nggak seperti itu. Kalau untuk laki-laki, contohnya tuh kayak gini nih. Lu naruh handphone di kantong. Lu nggak taruh di tas, lu taruh di kantong. Handphone lu kecurian. Kesel dong lu ketika bilang, makanya jangan punya handphone, kecurian. Mending hidup susah aja. Nggak ada duit, nggak ada jam tangan mahal, nggak ada handphone mahal, nggak ada yang dicuri. Lu kesel kan? Ya kayak gitu. Udah tahu kita lagi kesusahan, kita jadi korban, habis itu kita disalahkan. Nah itu yang diperjuangkan sama RUU PKS. Karena faktanya adalah banyak kondisi di mana korban pemerkosaan nggak dapat pendampingan dalam proses. Sendirian tuh kadang-kadang, tiba-tiba ntar dia malah jadi orang yang bersalah. Lah dia yang diperkosa, tiba-tiba dia dijadiin orang yang bersalah dalam kasus pemerkosaan. Secara hukum loh, bukan secara sosial. Jadi itu yang sebenarnya pengen diperjuangkan, dan itu yang kelihatannya ingin diingatkan kembali kepada
pemegang kepentingan atau pembuat undang-undang supaya RUU PKS masuk lagi lah ke prolegnas. Karena selama itu nggak masuk, ya yang diperjuangkan sama banyak orang ini nggak akan selesai-selesai. Cukup ya? Cukuplah. Cukup untuk membuat keramaian di kolom komentar. Dah, oh ya, yang lu tonton tadi itu bisa lu tonton utuhnya dengan lu download di comika.id. Masuk peluang, saya melihat peluang ya. Terima kasih banyak. Silakan diskusi aja di bawah. Kadang gue baca, kadang enggak. Tapi toh lu bebas ngomong apapun di bawah ya. Silakan. Terima kasih banyak. Goks. Sekali. Ibu Berak ngajak partisipasi. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isap kakak lu goblok.